Saya nggak kenal dia, jangan berharap sama saya. Berarti nggak mau dilibatkan kan dalam kasus Yoko? Bunda, Kak Niki, aku terus banget Kak. Kak Niki, Yoko berharap Kak Niki jadi saksi di sidangan Saya nggak gimana? kenal dia, jangan berharap sama saya. Kak Niki lagi sakit ya Kak Niki? Jadi saksinya Yoko. Kak Niki lagi sakit ya? Bunda, Saudara terdakwa, saya langsung saja. Di tanggal 4 sebagaimana persidangan sebelumnya, pada saat keterangan saksi Reza Diladis menyatakan bahwa dia pernah melihat live akun TikTok @Nikulara. Apa betul Nikulara itu milik akun TikTok milik saudara? iya betul. Betul. Nah, kemudian di tanggal 14 tersebut dia pernah melihat postingan di mana saudara mengatakan, itu saudara live mengatakan, biar yang jual dokter sekalipun kayak dokter siapa, Glavitsia yang lagi diituin dokter Glavitsia kan, yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Glavitsia, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutihnya luntur. Nggak ada, kalau mau putih ya suntik. Perawatan jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia, ini blow-onnya minta ampun. Kalian tahu nggak? Kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit pula. Kena kanker kulit, aduh repot. Apakah saudara pernah mengatakan hal seperti itu? Tanggal 14 saya tidak live TikTok sama sekali. Tidak live TikTok. Saya ada kerjaan waktu itu bersama Falcon. Oke, itu yang saya tanyakan adalah. Iya, makanya itu live siapa tanggal 14? Karena tanggal 14 saya tidak ada live TikTok Iya. sama sekali. Kita ingatkan ya, bahwa ini sudah seperti ini. Pertanyaan dijawab, jawaban selesai baru ditanya. Jangan saling tanya jawab. Ya. Satu-satu ya, pertanyaan selesai dijawab. Jawaban belum selesai jangan ditanya, kan begitu ya. Silakan dilanjutkan. Ya, yang saya tanyakan itu yang saudara Reza Gadis pernah melihat tanggal 14 tadi saya jelaskan. Nah, apakah saudara sebelumnya pernah melakukan live TikTok yang saya bicarakan tadi? Kapan? Tanggal 14 kapan? Saya yang bertanya maksudnya. Saya nggak pernah live TikTok di bulan November, saya hanya melakukan live Bulan TikTok Oktober. dua kali. Oktober, iya, hanya 2 sampai 3 kali. Bulan Oktober. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah melakukan live TikTok yang membicarakan hal seperti itu di etnik Nidu Kelurahan? Itu, ya makanya saya tanya. Tadi kan Anda bilang JPU, tanggal 14 November saya melakukan live TikTok. Bukan. 14 Oktober. Jadi sebentar ya, kita ingatkan terdakwa. Seperti saya sampaikan tadi, dijawab yang ditanya ya. Saudara hari Minggu tanggal sekian di mana? Jawab aja di mana, kan begitu ya. Jangan malah tanya, kan begitu. Kecuali pertanyaannya kurang jelas, mohon diulang, kan begitu ya. Silakan dilanjutkan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kami, apakah saudara pernah melakukan live TikTok yang seperti saya bicarakan seperti itu? Tidak. Kemudian ada juga live TikTok. Siapa sih namanya Glavitsa sama dia juga produknya, biar dia dokter juga produknya jelek. Dokter Reza iya, benar itu sama dia, entar dia belum keterlaluan tapi produknya dia juga jelek. Dia bawa-bawa ke dokterannya, jual-jualin produk sampai banyak banget produknya. Dia bilang si dokter Reza ini banyak banget produknya. Dia bilang katanya si dokter Reza ini setiap orang tuh masalah kulitnya berbeda-beda sampai berpuluh-puluh produk. Lo kalau lihat aslinya si dokter Reza itu yang punya brand Glavitz. Apa sih Glavit? Susah banget namanya. Coba ketikin dulu. Mana Gladys, Glavitsa, ya Glavitsia, ya pokoknya itu deh. Yang dokternya kurus kering. Itu loh sama dia juga. Badan dia itu juga abu-abu. Itu mukanya dia juga dengkulan. Semua itu karena tertolong aja sama filter-filter haram jadah di TikTok. Tapi gue mau ke Melvina dulu. Gue mau fokus ke Melvina. Gue suka sama orang-orang kayak begini nih. Dia flexing hasil nipu.
hasil jual produk overclaim dan seterusnya. Apakah saudara pernah memberikan live TikTok? Betul, pernah. Pernah. Oke. Nah kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2024, apakah saudara pernah mengirimkan kepada saksi Oki Pratama, terdakwa mengirimkan kepada saksi Oki Pratama mengatakan mana sih aibnya si Reza Ceking? Pernah, tapi kan tidak ada. Ini dijawab, di situ di WhatsApp ada nggak? Pertanyaan Betul. saya pernah. Coba tanyakan lagi. Oh, yang ditanya Jawab pernah, aja. nggak pernah, nggak gitu aja yang mulia. Silakan diteruskan. Ya, apakah pernah? Pernah, tapi kan akhirnya dibalas oleh dokter Oki tidak ada aibnya. Tidak ada. Nanti kita akan bacakan sampai situ ya. Nah, itu tujuan saudara menanyakan hal seperti itu kepada saksi Oki Pratama itu dengan tujuan apa? Oke, terima kasih. Dengan tujuan karena waktu itu saya melihat ya waria tugas ini Isa Zeda yang sekarang sudah ditahan di Kepanjen kasus bullying anak karena anak saya dengan jelas betul disebutkan namanya dan dibilang homo dan anak haram. Lalu si waria tugas ini bilang bahwasannya dia punya kedekatan yang sangat dekat oleh Reza Gladys. Dalam kurung dia seperti di backing, dijagain supaya si waria tugas ini tidak bisa kena hukuman. Dan ternyata akhirnya dia keceplosan, dia menghina anaknya Sandi, Juragan 99 saat masih dalam kandungan gitu. Sehingga atas hal tersebut saudara ingin mencari aibnya si dokter. Ya, karena waktu itu live-nya si waria ini bisa ditonton sama semua orang. Kebetulan Instagramnya tidak dikunci, jadi semua orang bisa mengakses. Di situ dia live sampai setiap hari, Senin sampai Jumat dia live, Senin sampai Minggu dia live, Senin pagi, siang, sore si waria ini live terus. Nah, di situ dia selalu bilang bahwasannya si Reza ini memberikan dia sejumlah uang dengan dia tidak take down isi kontennya si waria tugas yang membahas produknya si Reza Gladys. Lalu si waria ini juga bilang katanya dia gak apa-apa kok gue ngomong kayak begini, tenang aja, orang banyak kok backingan gue Reza Gladys, dia sebutin siapa tuh, ada lagi siapa namanya saya lupa, itu dia sebutkan juga. Jadi dalam pikiran saya, oh berarti dia memaki-maki anak saya, dibilang homo, anak haram, itu berarti nanti kalau saya laporan ke polisi, berarti si Reza Gladys ini akan membantu dia. Oh, sehingga saudara ingin mencari tahu aibnya si. Betul, kan tidak ada kan? Oke. Kemudian setelah itu, apakah saudara pernah melakukan live TikTok yang mengatakan biar sekarang skincare yang membuat seorang dokter seperti dokter Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients, kan kalian dia semakin kaya. Kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda. Padahal dia sendiri juga nggak pakai, itu mukanya itu dempulan tebal dan kulit muka dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gue nggak ngerti. Terus udah ditegur sama dokter untuk memperbaiki, udah diperbaiki, udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh. Walaupun lo pakai 20 paket, nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi-umi si Reza, kan enak disikapnya kalau begini. Gue seneng sih kasus skincare ini mencuat, meledak. Gue seneng karena dari dulu gue pengen ngomong. Cuman kalau gue ngomong itu kan gue nggak ada basic, gue bukan dokter ya. Tapi gue tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya, overclaim isinya nggak ada, cuma